lihat per individu akan ketahuan juga spesifik profil kesehatannya. Kemudian dia termasuk indeks desa membangunnya di sini adalah berkembang, produk unggulannya ketahuan beberapa produk unggulan di sini adalah terkait dengan teh. Kemudian industri mikro dan kecilnya, kalau di sini belum begitu banyak. Penghasilan utamanya dari total 445 kakak, 524 rumah tangga itu bekerja pada sektor pertanian. Jumlah sekolahnya juga ketahuan. Nah, lebih lengkap sebenarnya kita bisa lihat di sini. Jadi ketahuan berapa bidan yang ada di sana, berapa SD yang ada di sana, berapa fasilitas kesehatan yang ada di sana dan lain-lain. Itu kita lihat pada bagian profil. Jadi biasanya ini kan yang ada di kantor desa atau kantor kelurahan yang biasanya di print. Nah, kalau kita lihat lebih jauh, misalkan pada kondisi waktu kita terbatas ya, ini kita bisa pilih satu-satu. Kita misalkan mau lihat kondisi sosial, seperti yang disampaikan oleh Bapak Deputi tadi, misalkan pada spesifik kasus disabilitas. Baik klik, kita bisa tahu misalkan ragam disabilitas. Nah, ini kurang lebih persentasenya. Ragam disabilitas yang tadi berdasarkan ragamnya dan jumlahnya berapa dan secara total terhadap total itu berapa persentasenya. Begitu juga dengan kondisi ketenagakerjaan, kita bisa lihat misalkan lapangan usaha utama berdasarkan misalkan Bapak Ibu yang di unit KPAPO misalkan gitu ya, berdasarkan jenis kelamin, nanti kita bisa lihat pemilahannya. Untuk setiap lapangan pekerjaan berapa perempuan dan berapa yang laki-laki. Dan itu kita bisa untuk setiap variabelnya tadi Bapak Ibu di level desa dan kelurahan bisa mengeluarkan. Nah, sekarang yang ingin kita lihat sebelum masuk ke yang Exosec, nanti di sepakat desa ini juga akan dibantu karena seluruh datanya sudah ada di dalam. Data yang tadi saya sampaikan, data makro dan data mikro, kita juga bisa lihat capaian beberapa indikator utamanya. Misalkan di sini terkait dengan komponen pelayanan dasar, masih ada 565 keluarga dengan hunian tidak layak atau padat huni. Masih ada 376 keluarga dengan sanitasi yang tidak layak. Nah, ini sesuai dengan angka yang tadi. Kemudian 34 keluarga dengan air minum tidak layak. Kalau misalkan mau lihat ekonomi dan pendapatan, kita bisa lihat di sini masih ada 313 keluarga dengan kepala keluarga yang statusnya tidak bekerja. Tentu kita ingin tahu orang-orang ini itu ada di mana. Kita bisa masuk pada komponen fitur analisis, masuk ke dalam analisis mandiri registrasi sosial ekonomi. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan tadi di awal tadi data-data makro yang kita bisa lihat sebaran besarnya. Nah, sekarang kalau seluruh penduduk yang ada misalkan di kasus ini adalah desa Cemara, kita bayangkan desa Cemara ini adalah satu desa yang ada di Kota Mataram misalkan gitu ya, satu kelurahan yang ada di Kota Mataram. Yang kita mau spesifikkan karena kita fokus kepada penanggulangan kemiskinan, kita mau fokus di desil 1 dan desil 2. Artinya kita mau capture orang-orang yang ada di desil 1 dan 2, kita mau lihat profil sesuai dengan indikator apa yang mau kita keluarkan. Misalkan anggota keluarga, yang saya mau lihat misalkan, coba kita tes aja dulu, memiliki KTP, yang kita jawab yang tidak gitu ya, yang ada di desil 1, 2, ada atau tidak angkanya. Pada level individu, kita proses. Nih. Untuk desil 1 dan desil 2 di desa yang ada di contohnya di Mataram, kalau kita simulasikan ini masih ada 189 individu yang tidak memiliki KTP. Jadi ketahuan sebenarnya nanti Dukcapil kalau dia mau tadi jemput bola tadi dia mau kemana. Dan implikasi dari tidak memiliki KTP untuk orang yang ada di desil 1, 2 kan besar karena dia tidak bisa mendaftar ke program, dia tidak bisa masuk ke dalam basis data tertentu gitu ya. Dan artinya ini tiket masuk untuk banyak program. Dan kita ingin tahu lebih jauh si individu ini itu sebarannya ada di mana. Nah, kita karena ini by name by address dan akun ini dipegang pada level desa dan kelurahan dengan standar tertentu, kita tahu si individu ini dia ada di mana. Ini namanya, NIK-nya, lokasinya di nama penduduknya siapa, dan titik lokasinya di mana. Kalau kita lihat berdasarkan peta, misalkan dia mau kita rujuk ke lokasi mana begitu ya, kita bisa lihat di sini di RT 005 ada 26 orang, RT 006 ada 26.
Dan kalau kita klik di sini, bahkan titik rumahnya bisa ketahuan. Ini misalkan salah satu. Lalu misalkan kita ganti filter yang kita mau lihat. Kita mau lihat yang tadi disampaikan oleh Pak Maliki. Misalkan terkait dengan disabilitas. Nah, misalkan gangguan dengar ya, gangguan pendengaran. Kita klik dan kita sekali lagi fokus untuk desil 1 dan desil 2. Kita bisa keluarkan semua nih, tapi kita fokus dulu di desil 1 dan desil 2 pada level individu. Kita proses, ada 2 individu. Jadi konsisten dengan yang tadi disampaikan oleh Pak DBP. Nah, ada 2 individu di sini. Kita mau lihat dia persebarannya ada di mana. Kita bisa lihat sebenarnya lokasi RT RW-nya. Kita bisa keluarkan di peta. Peta per individu. Ini lokasinya. Lama prosesnya. Kita bisa klik ini titiknya. Nah, selain daripada itu, kita bisa overlay dia dengan berbagai potensi resiko. Contoh, Bapak Ibu misalkan lihat kriteria individu tertentu. Kita mau overlay misalkan di sini yang lumayan besar itu